Kita ini adalah makhluk yang dikirim Allah dari surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan satu makhluk di atas muka bumi, khalifah. Tapi ini bukan kampung kita. Kita pendatang di sini. Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Adapun musuh-musuh kita nggak usah kita pikirkan, ngabisin energi merusak pikiran kita. Kita serahkan aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keturunan Nabi ini ada yang jalur Hasan, ada yang jalur Husain. Kalau kita ke Makkah, kita pergi silaturahim ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Jadi ada keturunan Sayyidina Al-Hasan, ada keturunan Sayyidina Al-Husain. Dari jalur tadi Imam Ja'far Shadiq, ada keturunan Musa Al-Kazim, ada keturunan Ismail, ada yang keturunan Ali Al-Uraidi. Nah, ini banyak jalur-jalur nasabnya. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh iya, saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Jadi saya kalau nggak terlalu menghebohkan masalah keturunan Nabi, kita ini semua keturunan Nabi. Bapak Ibu ini semua keturunan Nabi. Kalau ada orang yang ngaku nggak keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Karena berarti dia tidak mengakui bahwa asal usul manusia ini Nabi. Tapi dia mengakui bahwa dia merupakan kelanjutan dari evolusi teori Darwin. Charles Darwin mengatakan, kata Darwin, nggak ada itu nabi-nabi. Yang ada itu adalah dulu dunia ini diisi oleh makhluk purba, binatangnya besar-besar, lalu datang satu meteor menghantam bumi, terjadi ledakan besar. Akhirnya binatang-binatang besar itu punah semua. Itu yang disebut dengan dinosaurus. Lalu kemudian makhluk ini berevolusi, mengecil. Inilah yang last edition sekarang, kata teori Darwin. Kalau kita nggak begitu, kita ini adalah makhluk yang dikirim Allah dari surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan satu makhluk di atas muka bumi, khalifah. Tapi ini bukan kampung kita. Kita pendatang di sini. Saya dari Sumatera, saya bukan asli, saya pendatang. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz asli sini? Enggak. Ustadz aslinya di mana? Saya aslinya di sorga. Sombong sekali Ustaz. Bukan sombong, memang begitu. Tapi kabarnya Pak Ustaz ada yang aslinya di neraka, ada juga. Tapi kita ini semua nanti akan kembali ke sana. Maka disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah yang akan mengundang kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Lalu apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki, kembalilah. Kembali kan artinya asalnya memang kita dari sana. Irji'i, kembalilah. Makanya kalau ada orang nggak nyaman tinggal di dunia ini, saya kok nggak nyaman ya, memang ini bukan kampung kita.
Kita perantauan aja. Nanti kita akan kembali ke sana bersama kita di Masjid Ar-Rahman bersama pula. Saya sebetulnya tahu, cuman mau nunjukkan bajunya. Bersama pula kita nanti di surga, insyaallah. Kuncinya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Adapun orang yang membenci kita, membuli kita, mengejek kita, itu bukan urusan ente, itu urusan Allah. Inna syani'aka huwal. 3 ayat yang perlu kita pikirkan, cuman ayat yang pertama ini, inna a'tainakal kautsar. Pikirkan berapa banyak nikmat Allah, nikmat hembusan nafas, nikmat detak jantung, pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Gimana mau punya anak? Makanya kita mesti inna a'tainakal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasholli, sholat, wanhar, berkurbanlah. Urusan musuhmu biar Allah yang ngurus. Inna syani'aka huwal. Baru kami tahu kenapa Ustadz Somad ini enggak pernah memikirkan musuh. Enggak pernah saya pikir. Tapi Ustadz ada baca tipis-tipis ada. Tapi enggak usah terlalu serius kan. Kemarin ada dokter nanya, waktu saya ceramah di rumah sakit, Ustadz, kami ini dibully, diejek, dicaci maki, gimana cara kami menghadapi ini? Ya nggak usah baca, saya bilang. Kalau nggak kuat nggak usah main medsos. Jadi main apa? Main layang-layang aja. Nah itu memang dunia ini sekarang lagi aneh. Zaman dulu kalau nggak mau diganggu orang di rumah, karena kalau keluar nanti ketemu sama tetangganya cuma 4, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang di rumah nggak perlu ketemu ke tetangga, tetap diganggu orang. Melalui apa? Facebook. Di komen orang, baca, stres. Darah tinggi naik, kolesterol naik, jantung koroner naik, asam urat turun ke kaki. Tidak ada cara lain. Makanya kalau ada apa-apa, ayat itu dibaca. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wah, mengenal sekali ceramah Ustaz hari ini. Memang ayat itu yang selalu saya baca, Pak Ustaz. Memang meyakinkan saya selama ini. Saya terus terang setelah dengar tausiah Ustaz Somad ini makin yakin saya ini. Teruskan. Nah, tapi ayat yang panjang baca.